Kita kadang merasa khawatir soal makanan kita tatkala kita berkunjung ke tempat yang tidak mayoritas muslim. Apakah makanannya disembelih sesuai syariat atau tidak? Namun kadang kita lupa mengkoreksi diri kita, apakah makanan kita sudah dari rezeki yang halal ataupun keluarga kita sudah kita berikan dari rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram ini ada perkara yang syubhat ataupun samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini dapat kita petik sebuah pelajaran tentang wara', yaitu hidup dengan penuh kehati-hatian. Hidup yang kita pertimbangkan tentang kehalalan sesuatu yang kita makan. Terjaganya kita dari sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Untuk itu, mari kita dengarkan beberapa kisah yang barangkali dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih wara' lagi, lebih hati-hati lagi dalam menggunakan harta benda ataupun memberikan rezeki kepada diri kita atau keluarga kita. Yang pertama datang dari kisah saudarinya Bishr Al-Hafi. Beliau adalah seorang penenun. Beliau datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan sesuatu. Apa kata beliau? "Wahai Imam, kami adalah seorang penenun. Kami menenun ataupun menjahit ketika bulan sedang terang. Namun suatu ketika, lewatlah rombongan pemerintah yang membawa obor, membawa lampu yang sangat terang. Karena lampu yang terang ini kami memanfaatkan cahayanya untuk menjahit ataupun menenun. Namun setelah kami pikir-pikir kembali, apakah halal yang kami lakukan ini? Apakah cahaya lampu tadi kami tidak minta izin untuk memakainya? Halalkah kami pakai dan halalkah yang kami jual ini?" Beliau bertanya, Imam Ahmad bertanya, "Mohon maaf, saudari siapa?" "Saya adalah saudarinya Bishr Al-Hafi." Beliau pun tertegun dan menangis. Imam Ahmad menjawab, "Sesungguhnya dari rumah kalian telah lahir orang-orang wara', maka janganlah kalian menenun dengan cahaya tersebut." Beliau ingin menjaga kewaraan dari saudarinya Bishr Al-Hafi. Kemudian kisah selanjutnya datang dari seorang yang bernama Sabit. Suatu hari beliau berjalan di tepi sungai. Kemudian di tengah perjalanannya beliau melihat sebuah apel yang hanyut. Kemudian beliau ambil dan lalu makan. Setelah apel itu habis, beliau baru teringat bahwa beliau tidak tahu siapa pemilik apel ini. Akhirnya beliau telusurilah hingga muara sungai tadi. Bertemulah dengan seorang pemiliknya, yaitu orang kaya. Lalu beliau meminta izin kepada orang kaya tadi untuk diikhlaskan apel yang sudah beliau makan. Namun orang kaya tersebut tidak merelakan begitu saja. Apa kata beliau? Kata orang kaya tadi, "Kamu akan saya ikhlaskan apel yang telah kamu makan dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" beliau tanya. "Yaitu kamu harus menikahi anak perempuan saya. Namun dia adalah orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu, dan orang yang cacat." Karena kewaraan beliau, beliau pun menerima persyaratan tersebut. Tatkala sudah dinikahkan,
kemudian beliau melihat, Zaid ini melihat istrinya tidak ada cacat, tidak ada buta, tidak ada tuli, dan tidak ada bisu. Beliau pun terheran, kenapa orang tua kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang tuli, bisu, dan cacat? Lalu yang menjawab adalah orang kaya tadi, saya mengatakan bahwa anak saya adalah orang yang tuli karena dia tidak pernah mendengar yang haram. Dia buta karena tidak pernah melihat yang haram. Kemudian dia bisu, tidak pernah berbicara sesuatu yang haram. Dan dia cacat karena tidak pernah dia gunakan jasadnya atau tubuhnya untuk sesuatu yang haram. Ini adalah kisah dari kakeknya Imam Abu Hanifah. Zaid ini memiliki anak nanti bersama istrinya yang bernama Nu'man. Dari Nu'man lahirlah Imam Abu Hanifah. Dari nasab yang baik lahirlah keturunan yang baik. Kisah terakhir adalah kisah yang kami dengar dari guru kami, yaitu ada kisah dua orang di Yaman saling bertransaksi. Si A dan si B si A menjual tanahnya kepada si B. Kemudian si B saat menggali tanah tersebut menemukan sebuah emas, bongkahan emas. Karena kewaraannya B ini, beliau pun meminta lagi kepada si A. Bertemu dengan si A, mengatakan bahwa ini adalah emasmu, emas yang ada di tanahmu dahulu. Tapi si A tidak menerima begitu saja. Tidak, ini sudah hak milikmu, silahkan ambil. Akhirnya mereka pun tidak sepakat. Dibawalah kasus ini ke pengadilan. Saat di pengadilan, hakim bertanya, apa masalah kalian? Dijelaskanlah masalahnya. Lalu hakim pun bingung, kenapa ada orang yang seperti ini? Tidak pernah ada orang yang begitu rela memberikan miliknya atau bahkan emas kepada orang lain. Lalu hakim pun bertanya, apakah kamu memiliki anak? Dan kamu memiliki anak? Iya. Masing-masing memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Maka nikahkanlah anak kalian dan berikanlah emas itu kepada anak kalian. Jamaah khazanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang dapat kita petik dari kewaraan orang-orang saleh di antara kita. Maka oleh sebab itu, mari kita jaga harta kita agar tidak jatuh kepada yang haram atau hal-hal yang syubhat. Semestinya kita hindari hal-hal yang tidak kita ketahui halal dan haramnya. Kita bersihkan harta kita, kita sucikan harta kita, kita perbanyak sedekah, kita banyak memberi kepada orang lain agar harta kita memang harta yang Allah titipkan untuk kita, bukan harta orang lain. Pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.